Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisa kami mengenai laporan risiko global. Perkenalkan, nama saya Siti Aliza Dia Puspita. Nama saya Andreas Manuel Tampu Bolon. Nama saya Isra Nurhayati. Nama saya Irma Sapitri. Nama saya Dede Alfira. Oke, kami mengambil tahun 2013 dan tahun 2014 untuk kami analisa. Di tahun 2013, risiko Global Forum Ekonomi Dunia dikembangkan dari laporan tahunan survei terhadap lebih dari 1.000 pakar dari industri, pemerintah, akademis, dan masyarakat sipil yang diminta untuk meninjau landscape 50 risiko global. Next. Berikut ini ada 5 risiko teratas. Risiko global yang dinilai responden paling terwujud selama 10 tahun ke depan adalah kesenjangan pendapatan yang parah. Sedangkan risiko yang dinilai memiliki dampak tertinggi jika terwujud adalah kegagalan keuangan sistemik yang besar. Ada juga 2 risiko yang muncul di 5 besar, dampak dan kemungkinan ketidakseimbangan fiskal kronis dan krisis pasokan air. Kemudian dari risiko yang dihadapi, yang pertama dari risiko pasar, yaitu terjadinya fluktuasi harga sehingga membuat komoditas penting menjadi tidak terjangkau. Kemudian ada risiko teknologi yang dimana terjadi pencurian data besar-besaran dan mengakibatkan salah satu data menjadi terekspos. Hal ini dapat berdampak dalam bidang ekonomi, lingkungan, sosial, teknologi, dan geopolitik. Dalam bidang ekonomi, dampaknya itu berupa ketidakseimbangan fiskal kronis, pasar tenaga kerja kronis yang tidak seimbang, volatilitas ekstrim dalam harga energi dan pertanian, kegagalan keuangan sistemik besar, dan pendaratan keras yang muncul dari ekonomi. Selanjutnya, dalam bidang lingkungan, yaitu bakteri yang kebal antibiotik, gagal beradaptasi pada perubahan iklim, pencemaran yang tidak dapat diperbaiki, kesalahan dalam urusan kegunaan lahan dan jalur air. Kemudian dampak sosial, serangan balik terhadap globalisasi, krisis kekurangan pangan, kebijakan obat terlarang yang tidak efektif, pertumbuhan populasi yang tidak berkelanjutan. Next. Kemudian di bidang teknologi, kegagalan sistem kritis, serangan siber yang disponsori negara berfasilitas dengan negara kriminal atau teroris, kegagalan intelektual rezim properti, kesalahan informasi secara besar-besaran, dan insiden pencurian atau penipuan data besar-besaran. Next. Kemudian geopolitikal, negara yang kritis, negara lemah dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik yang tinggi yang menghadapi kemungkinan besar keruntuhan, difusi senjata pemusnah massal, yaitu ketersediaan nuklir, kimia, biologi, dan radioteknologi dan material menyebabkan krisis. Kemudian terorganisirnya kejahatan, yaitu jaringan global yang sangat terorganisir dan sangat gesit berkomitmen tindak pidana. Next. Yang selanjutnya ada mitigasi. Yang pertama dari resiko pasar, mitigasinya adalah menggalakkan substitusi barang sehingga tidak terjadi kelangkaan barang yang mungkin menjadi pemicu harga barang kemungkinan akan naik jika barang tersebut diburu oleh konsumen. Yang kedua, mengurangi jumlah barang yang beredar. Apabila jumlah barang tetap namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipatnya, maka harga barang akan menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Yang ketiga yaitu meminimalisir produksi barang yang sama untuk menjaga kestabilan harga barang agar tidak menurun. Yang terakhir, meningkatkan belanja konsumen agar perputaran uang terus berjalan. Next. Yang selanjutnya untuk resiko teknologi, mitigasinya yaitu meningkatkan keamanan terhadap dunia maya atau online dengan memberikan undang-undang,
melakukan pemblokiran pada akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya untuk tahun 2014, laporan resiko global 2014 menyoroti bagaimana resiko global tidak hanya saling terkait, tetapi juga memiliki dampak sistematik. Kedua, untuk mengelola resiko global secara efektif dan membangun ketahanan terhadap dampaknya, upaya yang lebih baik diperlukan untuk memahami, mengukur, dan memperkirakan evolusi saling ketergantungan antar resiko, melengkapi alat manajemen resiko tradisional dengan konsep baru yang dirancang untuk lingkungan yang tidak pasti. Next. Jika resiko global tidak ditangani secara efektif, dampak sosial, ekonomi, dan politiknya bisa meluas, seperti yang dicontohkan oleh dampak berkelanjutan dari krisis keuangan 2007 sampai 2008. Kemudian ada risiko yang dihadapi. Yang pertama itu ada risiko likuiditas, di mana kegagalan mekanisme perusahaan yang menyebabkan guncangan harga minyak, pengangguran kronis, dan kegagalan infrastruktur ke tempat kegiatan. Kemudian yang kedua ada risiko teknologi, di mana risiko ini dapat terjadi adanya serangan cyber, gangguan infrastruktur, dan kehilangan data. Dan dampak-dampak yang terjadi ini memberikan dampak ini terjadi pada 5 aspek, yaitu aspek ekonomi, lingkungan, sosial, teknologi, dan geopolitik. Dalam bidang ekonomi, dalam kategori ekonomi termasuk yaitu krisis fiskal dan likuiditas, kegagalan mekanisme atau lembaga keuangan utama, guncangan harga minyak, pengangguran kronis, dan kegagalan infrastruktur fisik tempat kegiatan ekonomi bergantung. Yang kedua, dalam bidang lingkungan itu mencakup bencana alam seperti gempa bumi dan badai geomagnetik, dan risiko buatan manusia seperti runtuhnya ekosistem, kekurangan air bersih, kecelakaan nuklir, dan kegagalan mitigasi atau adaptasi perubahan iklim. Kemudian di sosial, kategori masyarakat menangkap risiko yang terkait dengan stabilitas sosial, seperti kesenjangan pendapatan yang parah, krisis pangan, dan kota yang tidak berfungsi. Dan kesehatan masyarakat seperti pandemi, bakteri resisten antibiotik, dan meningkatnya beban penyakit kronis. Next. Kemudian di bagian teknologi, kategori teknologi mencangkup risiko utama yang terkait dengan semakin sentralitas teknologi informasi dan komunikasi bagi individu, bisnis, dan pemerintah. Ini termasuk serangan cyber, gangguan infrastruktur, dan kehilangan data. Yang selanjutnya yaitu kategori geopolitikal. Kategori geopolitik meliputi bidang politik, diplomasi, konflik, kejahatan, dan pemerintahan global. Resiko-resiko ini berkisar dari terorisme, perselisihan tentang sumber daya dan perang, hingga pemerintahan yang dirusak oleh korupsi, kejahatan terorganisir, dan perdagangan gelap. Untuk kategori ekonomi, yaitu kategori terakhir dari hal ini, dalam kategori ekonomi termasuk krisis fiskal dalam likuiditas, kegagalan mekanisme atau lembaga keuangan utama, guncangan harga minyak, pengangguran kronis, dan kegagalan infrastruktur fisik tempat kegiatan ekonomi bergantung. Selanjutnya ada mitigasi untuk tahun 2014 ini. Untuk resiko likuiditasnya, yang pertama mencadangkan sejumlah tertentu posisi kas ataupun menyediakan alat likuid di dalam pengelolaan arus kas. Alat likuid yang digunakan bersumber dari instrumen-instrumen yang dapat diperdagangkan di pasar modal maupun pasar keuangan. Yang kedua, merancang suatu sistem mekanisme yang jelas pada pemilik usaha dan juga pada tim keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi antara aktiva lancar dengan kewajiban lancar dan cara dalam menghadapinya. Next. Terakhir, untuk mitigasi resiko teknologi, yaitu meningkatkan keamanan terhadap dunia maya ataupun online dengan memberikan undang-undang, melakukan pemblokiran pada akun yang tidak bertanggung jawab.
Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emangnya nanti hasil recordnya gimana sih? Gue ngerinya hasil recordnya ini tahu kayak